Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan memperagakan atau mempraktekkan ibadah bagi orang sakit. Terutamanya dalam hal ini adalah sholat wajib kita. Nah, bagi orang sakit bukan berarti orang itu gugur kewajibannya menjalankan sholat, tetapi tetap ada kewajiban, yaitu berdasarkan kemampuannya. Wattaqullah mastata'tum. Jadi bertakwalah kalian semampu kalian. Sebagaimana hadis Rasulullah juga mengatakan, sholat pun demikian. Ketika kita mampu berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Tapi nanti ketika nggak mampu berdiri, maka sholatlah sambil dengan berduduk atau duduk. Ketika nggak mampu, maka kita dianjurkan untuk sholat dengan sambil berbaring atau sambil tiduran. Nah, kesempatan ini nanti kita awali dengan sholat sambil berdiri, karena si pasien masih bisa gerakan seperti biasa, belum mempengaruhi proses penyembuhannya atau sakitnya, sehingga prosesnya sholatnya seperti biasa, gerakan seperti biasa. Cuman karena si pasien ini sudah terkena pasang infus, maka dibantu oleh tenaga medis yang ada, maupun gerakannya itu atau pemegang infusnya itu dibantu oleh keluarganya. Dan setelah ini mau dipraktekkan, silahkan coba dipraktekkan sholat sambil berdiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, langsung tahiyat terakhir Ustaz. Jadi kita peragakan satu rakaat saja. Jadi rakaat-rakaat berikutnya pun sama seperti rakaat-rakaat pertama. Dan sebelumnya kita asumsikan bahwa ini sudah kita ikhtiarkan menghadap kiblat. Insya Allah kalau itu pasien masih bisa berdiri dengan sempurna gerakan biasa, ikhtiar untuk menghadap kiblat insya Allah masih bisa diupayakan. Baik, setelah kita tadi mempraktekkan sholat bagi orang sakit tapi sambil berdiri dan gerakan normal penuh, sekarang kita akan mempraktekkan pasien itu masih bisa berdiri, masih bisa rukuk seperti biasa, tetapi kendalanya adalah ketika di bawah sujud si pasien tidak bisa. Maka pasien akan mempraktekkan takbiratul berdiri, bacaan suratan dan sebetulnya berdiri, nanti rukuk seperti biasa, terus ketika nanti ke sujud sambil berduduk di kursi, dan nanti gerakan tasahud maupun duduk di antara sujudnya pun sambil duduk di kursi. Bisa dipraktekkan, Mas. Jadi seperti itu gerakannya kurang lebih. Jadi gerakan sujud dan duduk di atas sudut pun dilakukan di kursi. Baik saudaraku, selanjutnya kita akan memperagakan sholat sambil duduk. Kalau bahasanya timpuh, atau lebih tepatnya kalau bisa duduk seperti di antara dua sujud atau duduk iftiros itu. Sholat ini diperuntukkan bagi orang yang masih bisa rukuk sesungguhnya, sujud pun masih bisa, cuman ketika berdiri mungkin vertigo atau yang lainnya. Ketika berdiri goyang, tidak mampu berdiri dengan lama. Padahal sesungguhnya pasien ini masih bisa sujud, sehingga tidak langsung sholatnya sambil tiduran, tetapi dengan duduk timpuh seperti ini. Nanti ini ibaratnya sebagai pengganti berdirinya. Nanti pergerakan rukuknya adalah bentuk membungkukkan sedikit badannya,
dan sujudnya nanti seperti biasa, sujud seperti biasa. Bisa dipraktekkan langsung. Baik, selanjutnya kita akan memperagakan sholat sambil duduk kaki selonjor ya, gampangnya selonjor. Kita tekankan kembali, kalau memang memungkinkan kita menghadap kiblat, kita menghadap kiblat sebisanya. Tetapi ketika tidak mungkin, ya semampu kita menghadapnya kemana. Kalau di pasien VIP dan lain sebagainya masih memungkinkan karena bed ini masih bisa digeser-geser. Tetapi ketika satu ruangan itu bednya lebih dari satu kan tidak memungkinkan, maka sekenanya. Nah, ini adalah duduk dengan cara sholat sambil duduk kaki selonjor. Nanti gerakannya adalah ini ibaratnya berdiri sebagai pengganti berdirinya. Nanti posisi rukuk adalah membengkukkan badannya sedikit. Nanti iktidal, nanti sujud itu lebih rendah dari posisi rukuknya, sehingga nanti bisa dipraktekkan rukuk itu bengkok sedikit, nanti iktidal bangkit, meluruskan badannya, dan sujudnya adalah lebih rendah dari posisi rukuk yang tadi. Bisa dipraktekkan, Mas. Jadi ini posisi rukuk, badannya membungkuk tetapi tidak terlalu rendah. Kenapa? Karena untuk nanti membedakan posisi mana sujud. Coba pakai iktidal, Mas. Nah, ini posisi iktidal dan sekarang mau menuju posisi sujud. Silakan sujud, Mas. Direndah dari rukuk tadi. Tentu gerakan ini tidak menjadi patokan harus seperti ini ya, tergantung kemampuan si pasien sendiri-sendiri. Tidak sebebengkok ini. Yang penting dibedakan mana rukuk posisinya dan mana sujud. Baik, setelah kita tadi mempraktekkan sholat sambil duduk, sekarang kita akan mempraktekkan sholat bagi pasien yang kondisinya tidak bisa duduk apalagi berdiri. Maka dianjurkan untuk sambil sholat sambil berbaring ke kanan, dan kalau memang memungkinkan dan mampu menghadaplah ke kiblat. Bagaimana gerakannya? Nanti ketika mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, kalau mampu silahkan dilaksanakan, termasuk bersedekah. Tetapi ketika tidak memungkinkan atau tidak mampu, maka sebisanya tangannya boleh terlentang biasa atau sebisanya. Terus gerakan rukuk dan sujudnya gimana? Gerakannya adalah rukuknya adalah kepala ini dianggukkan ke depan agak, atau dibungkukkan kepala itu agak ke depan agak sedikit. Coba dipraktekkan, Tat. Ya seperti ini, dan ini diluruskan ketika iktidal, dan nanti ketika sujud berarti menganggukkan kepalanya lebih ke bawah lagi. Nah, kurang lebih cukup seperti ini. Sudah. Coba dipraktekkan dari awal, Ustaz.
Jadi begini ya, tas salamnya pun tidak perlu nengok karena ini memilih ke kanan, tentu menengok ke kanannya nggak bisa, apalagi ke kiri. Ke kiri walaupun bisa, yang penting ke kanan itu kan yang wajibnya adalah ke kanan. Dan wajibnya adalah ucapannya. Kalau gerakannya kalau nggak mampu nggak apa-apa. Baik, tadi kita telah mempraktekkan sholat sambil berbaring ke kanan. Maka selanjutnya ketika berbaring ke kanan pun tidak mampu, maka kita sambil terlentang pun boleh. Anjurannya gimana? Kalau memang memungkinkan, membujurnya adalah ke timur dan ke barat kalau di Indonesia, atau membujur ke kiblat. Artinya ujung kaki ini adalah di sebelah kiblatnya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya semampunya, atau ibaratlah ini umpamakan sudah membujur ke kiblat. Gerakannya gimana? Seperti tadi, kalau memang bisa mengangkat tangan ya mengangkat tangan, sedekap ya sedekap, kalau tidak tangannya bebas. Terus pergerakan kepalanya, jadi nanti ketika pas rukuk, kepala ini agak diangkat sedikit, coba seperti ini, dan itidal diletakkan kembali. Posisi sujud adalah posisi kepala ini diangkat lebih tinggi daripada rukuk. Jadi posisi sujud lebih tinggi lagi, diusahakan seperti itu untuk membedakan mana rukuk, mana sujud. Coba dipraktekkan dari awal. Seperti hal tadi berbaring, kalau memang memungkinkan bisa salam, ya salam. Tetapi ketika memang tidak bisa, artinya salam sini nengok ke kanan ya, salamnya mengucapkan salamnya tetap. Gitu. Kalau bisa ya tetap seperti tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak memungkinkan, atau seperti pasien yang di sini pada dipasang alat apa itu namanya, penyangga leher itu, mungkin nggak bisa nengok, ya salam aja ucapannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup seperti itu.